Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu lagi dan saya sangat bersyukur pada Tuhan saat Anda semua terus rindu belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semakin bertumbuh pada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul mengalami terobosan baru. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami mengakui bahwa kami seringkali terperangkap dalam kebiasaan lama, pola pikir yang sempit, dan ketakutan yang menghalangi kami untuk mengalami perubahan yang sejati. Kami memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kami. Saat ini kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima sentuhan kasih-Mu. Ubahlah kami ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami, menuntun kami keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seringkali diwarnai dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, dan kebuntuan yang membuat kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar atas masalah kita. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, bahkan di tengah situasi yang terlihat mustahil sekalipun. Melalui renungan ini, kita akan belajar untuk melihat kembali janji-janji Tuhan, menguatkan iman kita, dan percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan baru, memberikan terobosan yang baru, yang mengubah hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan yang indah. Mari kita baca Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudaraku, ayat ini mencatat janji Allah kepada Abram yang kemudian disebut Abraham. Seorang yang dipanggil untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Janji ini tidak hanya berbicara tentang berkat pribadi bagi Abram, tetapi juga tentang rencana Allah yang lebih besar bagi seluruh umat manusia melalui keturunannya. Yang pertama, janji Allah yang melampaui pemahaman manusia. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Allah menjanjikan Abram 3 hal: menjadi bangsa yang besar, diberkati, dan namanya akan masyhur. Namun yang menarik adalah bahwa janji ini tidak hanya untuk kepentingan Abram sendiri. Allah menambahkan, engkau akan menjadi berkat. Ini menunjukkan bahwa berkat yang diterima Abram bukanlah akhir, melainkan alat untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menyadari bahwa berkat yang kita terima dari Tuhan bukan hanya untuk dinikmati diri sendiri, tetapi untuk kita bisa memberkati orang lain. Kita dijadikan saluran berkat oleh Tuhan bagi sesama kita. Yang kedua, panggilan untuk menjadi saluran berkat.
dan engkau akan menjadi berkat. Allah memilih Abram untuk menjadi awal dari rencananya yang besar, yaitu membawa keselamatan bagi semua bangsa. Melalui Abraham, Allah ingin menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada dunia. Ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Hidup kita seharusnya mencerminkan kasih Kristus, sehingga orang lain dapat melihat dan merasakan berkat melalui hidup kita. Saudaraku, Abraham merespon janji Allah dengan ketaatan dan iman. Dia meninggalkan segala sesuatu yang dia kenal, kemudian dia pergi ke tempat yang tidak dia ketahui. Ketaatan Abraham mengajarkan kita tentang pentingnya mempercayai Allah sepenuhnya, bahkan ketika kita tidak melihat seluruh rencananya. Iman Abraham menjadi teladan bagi kita untuk percaya bahwa Allah selalu setia pada janjinya, meskipun kadangkala jalan yang kita tempuh itu memang tidak mudah. Janji Allah kepada Abraham bukan hanya tentang kekayaan atau kehormatan pribadi, tetapi tentang rencana keselamatan bagi seluruh dunia. Melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, Allah membawa berkat terbesar bagi umat manusia, keselamatan dan pendamaian dengan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa setiap berkat yang kita terima adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar untuk memuliakan namanya dan membawa orang lain kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk hidup seperti Abraham, taat, beriman, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkat yang kita terima dari Tuhan, baik itu materi, soal talenta kita, soal waktu kita, atau kesempatan kita, seharusnya digunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari kita merenungkan, apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita sudah menggunakan segala yang Tuhan berikan untuk kemuliaannya? Pemazmur menegaskan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji. Mari kita baca Mazmur pasal 12 ayat 7 dan 8 bagian A. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita akan kesetiaan dan kemurnian janji Tuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi ketidakpastian, kekecewaan, atau bahkan pengkhianatan dari manusia. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa janjinya itu tidak pernah gagal. Janji Tuhan digambarkan seperti perak yang telah dimurnikan 7 kali. Sebuah proses yang menunjukkan kemurnian dan kualitas yang tinggi. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Perak yang dimurnikan 7 kali adalah perak yang sudah terbebas dari segala kotoran dan siap untuk digunakan dengan sempurna. Demikian pula janji Tuhan sempurna, murni, dan layak untuk kita percayai sepenuhnya. Engkau, Tuhan, yang akan
menepatinya. Tuhan bukan hanya memberikan janji, tetapi Dia sendiri yang akan menepatinya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu ragu atau takut karena Tuhan yang berdaulat dan berkuasa akan menggenapi setiap firman-Nya dalam hidup kita. Ketika kita merasa lemah, tidak berdaya, atau bahkan kehilangan harapan, kita dapat berpegang pada janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada yang tidak ditepatinya. Tuhan tidak hanya berjanji akan memberkati Abraham secara melimpah, tetapi juga berjanji hendak menjadikannya berkat bagi bangsa-bangsa, dan janji ini pun tergenapi. Bahkan setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus disebut sebagai keturunan Abraham, dan kita pun berhak menerima janji Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu kunci untuk mengalami terobosan adalah ketaatan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama, ketaatan, langkah awal menuju terobosan. Ketaatan adalah fondasi dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketaatan berarti mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan, meskipun terkadang hal itu bertentangan dengan keinginan atau logika kita sendiri. Ketika kita taat, kita ini sedang membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Seperti Abraham yang taat ketika diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, ketaatannya membawa terobosan dan berkat yang luar biasa. Yang kedua, mempersembahkan yang terbaik, ekspresi iman dan penyerahan diri. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan adalah bentuk penyembahan dan penyerahan diri kita kepadanya. Tuhan menginginkan yang terbaik dari hidup kita bukan karena Dia membutuhkannya, tetapi karena hal itu menunjukkan sikap hati kita yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ketika kita mempersembahkan yang terbaik, baik itu soal waktu kita, talenta kita, harta kita, atau bahkan hidup kita, kita menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan layak menerima yang terbaik. Seperti janda miskin yang mempersembahkan 2 peser. Tuhan itu melihat hati dan ketulusan kita, bukan soal jumlahnya atau besar kecilnya persembahan kita. Yang ketiga, terobosan sebagai hasil ketaatan dan persembahan yang terbaik. Ketika kita taat dan mempersembahkan yang terbaik, Tuhan akan membuka jalan bagi terobosan terjadi dalam hidup kita. Terobosan itu bisa berupa pemulihan, berkat jasmani, kebebasan dari belenggu persoalan, atau bahkan pertumbuhan rohani yang lebih meningkat lagi. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Saudaraku, terobosan seringkali datang ketika kita berada di ujung kemampuan kita sendiri. Saat kita taat dan mempersembahkan yang terbaik, kita mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja secara supranatural dalam hidup kita. Hidup dalam ketaatan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan iman, dibutuhkan kerendahan hati dan kesediaan untuk melepaskan kendali atas hidup kita. Kita meletakkan ego kita di bawah kaki Tuhan. Namun janji Tuhan jelas. Dia akan membuka jalan bagi kita dan memberikan terobosan yang melampaui akal manusia.
Mari kita belajar untuk taat dalam setiap langkah hidup kita, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan demikian, kita akan mengalami kuasa dan kasih-Nya yang mengubah hidup kita secara luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang penuh kasih dan sayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon bimbingan dan kekuatan-Mu. Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau adalah sumber dari segala berkat dan terobosan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami mencari jalan kami sendiri, mengandalkan kekuatan dan pemahaman kami sendiri, dan akhirnya kami menjadi tersesat dan jauh dari hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami ingin mengalami terobosan yang baru dalam hidup kami. Kami rindu untuk melihat karya-Mu yang ajaib dan mengalami janji-janji-Mu yang besar. Kami percaya bahwa kunci untuk mengalami terobosan itu adalah ketaatan kami kepada firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan atas ketidaktaatan kami selama ini. Bantu kami untuk memiliki hati yang taat, yang selalu siap untuk mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk memahami firman-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa ketaatan tidak selalu mudah untuk dilakukan. Ada saat-saat ketika kami merasa ragu, merasa takut atau tergoda untuk mengikuti jalan kami sendiri. Tetapi kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, jika Anda ingin mengalami terobosan dalam hidup ini, belajarlah untuk taat dan persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa akan menolongmu untuk dapat hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.